Kita ke informasi lainnya tentang berbisnis di bidang makanan. Kelihatan memang gampang gitu dijalankan, Fred. Apalagi kalau sudah berbekal hobinya memang masak, jadi tinggal disalurkan. Iya benar banget Lia. Tapi usaha catering, khususnya catering pernikahan ya Lia, ini ternyata memiliki banyak tantangan loh. Nggak segampang itu agar dapat bertahan di tengah persaingan. Nah itu dia, bertahan. Apa saja yang perlu disiapkan jika ingin membuka usaha catering, terutama catering pernikahan? Kita simak dalam segmen Demi Cuan. Bisnis catering pernikahan tidak hanya melulu tentang rasa yang enak maupun harga yang masuk ke budget si pengantin, tetapi memerlukan konsistensi dan juga ketahanan mental. Simak seluk-beluk bisnis catering pernikahan dalam segmen Demi Cuan kali ini sebelum Anda benar-benar serius menjalankan bisnis catering pernikahan. Datang ke resepsi pernikahan, menu makanan pasti menjadi pusat perhatian. Cateringnya pun menjadi sasaran. Meskipun cukup menjanjikan, usaha catering pernikahan tidak luput dari rintangan yang mungkin berujung kegagalan. Jenis usaha ini membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang sangat matang karena menyiapkan hidangan prasmanan dalam jumlah besar. Catering itu variasi menunya, yang saya lihat variasi menunya, terus rasa, terus awal-awal emang sebelum sini lokasi dulu, terus setelah lokasi baru saya lihat menu-menunya, oh cocok dengan saya, rasanya cocok, harganya pun cocok, variasinya. Adams Catering sudah kian dikenal di kalangan vendor pernikahan. Berawal dari hobi menciptakan beragam resep masakan, Adams Catering memilih fokus berbisnis catering pernikahan lantaran melihat besarnya pembayaran sejumlah uang dari klien sebelum resepsi digelar. Dea Hana, sang pemilik bercerita, awalnya menawarkan jasa catering kepada temannya yang ingin menikah. Pembayaran 30 juta rupiah dijadikan Dea sebagai modal awal memulai bisnis catering di 2010. Meski sudah dikenal, membangun bisnis serba cepat ini dianggap terus menantang hingga kini. Mulai dari cepat menjawab kebutuhan klien yang banyak maunya, klien yang serba tidak percaya, klien yang panikan, dan pelayanan cepat di hari resepsi. Belum lagi harus menjaga rasa dan kualitas makanan tanpa harus menaikkan harga per paket. Hingga muncullah pandemi COVID-19 yang telah memangkas permintaan resepsi pernikahan Adams Catering. Dari 300 sampai 400 klien per tahun sebelum pandemi, kini menjadi hanya 150 sampai 200 klien per tahun setelah pandemi. Keputusan mem-PHK setengah jumlah karyawannya pun diambil Dea sang pemilik hingga menyisakan 20 karyawan saja. Menurutku bertahan itu lebih sulit daripada mengembangkan sih gitu. Jadi itu salah satu tantangan juga ya untuk bertahan di bisnis ini. Berusaha kita menjaga kualitas ya, karena kan meskipun banyak harga yang lebih murah daripada aku tetap bertahan dengan kualitas aku di sini dengan harga yang segini. Maksudnya bahasanya tetap di harga yang masuk akal lah, nggak yang terlalu berat ke klien, tapi juga masih masuk untuk aku. Dea mengaku belum menaikkan harga paket makanannya sejak 2020, namun terus memperbanyak klien yang menggunakan jasa cateringnya untuk meningkatkan pendapatan. Berbagai cara ditempuh Dea agar omsetnya bisa kembali seperti saat sebelum pandemi, yaitu 3-4 miliar rupiah per bulan. Di antaranya merambah ke bisnis dekorasi pernikahan, gencar berpromosi di media sosial, hingga menggelar tes food untuk calon pengantin. Kita milih untuk Adams Catering itu pertama makanannya enak, kedua udah dijamin lah ya nggak pernah ada kekurangan acara resepsi pernikahan. Kalau cateringnya Adams itu nggak pernah habis, selalu penuh, ada lagi, malah ada sisa untuk dibawa ke keluarga pengantin. Ya, cocok di kantong lah ya.
Jago memasak beragam menu masakan rasanya tidak cukup bila Anda mau memulai berbisnis catering pernikahan. Nah, ada Kiki Catering yang sudah teruji waktu dan zaman. Mengawali bisnis di tahun 1992 dari sekedar hobi membuat siomay dan dibantu oleh 5 orang asisten rumah tangga, Kiki Catering mulai melayani catering kantoran saat itu, hingga catering untuk acara rumahan dan berkembang ke resepsi pernikahan. Peka terhadap keinginan dan budaya klien menjadi kunci Kiki Catering semakin dikenal luas oleh masyarakat. Meski saat itu promosinya hanya dari mulut ke mulut saja. Tampilannya memang rasa sama tampilan tuh yang paling penting. Dan juga mungkin harga ya. Nama dan rasa lah Mbak. Gitu, sama kepercayaan. Kadang orang kalau udah pakai kita, kalau percaya dia pakai lagi. Untuk dapat bertahan di tengah gempuran, banyaknya pelaku usaha sejenis, Kiki Catering pun berusaha berbagai macam strategi. Misalnya, menciptakan menu kreasi, mengikuti tren makanan kekinian. Tidak menurunkan harga karena akan berpengaruh pada kualitas rasa. Selain itu, memaksimalkan pelayanan saat resepsi dan tamu tidak kehabisan makanan. Untuk pemilihan menu juga nggak boleh salah. Jadi ada orang yang makannya secara budaya kayak orang Betawi, kayak orang Chinese, itu kan dia kekerabatannya itu gede gitu ya. Datangnya itu rame-rame, nah itu kita harus waspada. Jadi jangan sampai kurang makanannya. Kan bertahan itu jauh lebih sulit loh. Kalau kita berangkat dari pegawai 5 ke 10 ke 15 ke 20 kan nggak terasa nih. Tapi gimana caranya kita memberi kesejahteraan kepada 50 orang ini nggak berkurang. Itu yang... Meski dihantam pandemi dan sempat melakukan PHK ke sejumlah pekerjanya karena pola belanja para calon pengantin dari yang biasanya memesan paket bagi 1.500 hingga 2.000 tamu undangan turun berkisar hanya 800 sampai 1.000 undangan saja. Namun kini Kiki Catering dapat tumbuh menuju ke situasi normal kembali seperti sebelum pandemi. Omset pun perlahan kembali meningkat, yakni 3 sampai 4 miliar rupiah per bulan. Itu biasalah, kita ya harus berbesar hati, apapun kita harus minta maaf, udah gitu aja. Yang penting mereka marahnya nggak berkelanjutan, kan orang nggak sama, ya kan Lel? Orang nggak sama gitu. Ya udahlah, pokoknya harus sabar, rendah hati, udah gitu aja. Asalkan dapur tetap berasap, untung sedikit pun dikerjakan. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.